Salam sehat dan tetap semangat. Masyarakat Jogja dan sekitarnya berjumpa kembali dengan saya Soehartono dari Rumah Sakit Jogja. Tentu saja masih dalam agenda acara Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja. Pada siang hari ini kami akan memberikan informasi-informasi terkait kesehatan, tentu saja sangat bermanfaat untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya bagi para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Pada siang hari ini kita akan mengobrolkan tentang stroke, di mana pada tanggal 29 Oktober diperingati sebagai Hari Stroke, yang mana dilansir sejak tahun 2006 bahwa stroke semakin kesini semakin bertambah kasusnya, sehingga menjadi wacana untuk diperingati sebagai Hari Stroke setiap tanggal 29 Oktober. Rumah Sakit Jogja menyapa para pengguna layanan dan juga masyarakat Jogja pada umumnya melalui agenda acara Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja. Dan siang hari ini saya tidak sendiri, saya bersama salah satu dokter senior. Beliau adalah dokter spesialis saraf yang mengampu klinik saraf dan perawatan rawat inap penyakit saraf di Rumah Sakit Jogja. Mari kita sapa bersama-sama. Selamat siang, Dokter Setianingsih. Selamat siang, Pak Setio. Salam sehat, Dokter. Salam sehat. Ya. Ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Dokter Ning ini sudah puluhan tahun mengabdi di Rumah Sakit Jogja dan memberikan pengobatan serta perawatan khususnya bagi para penderita penyakit saraf, dan tentu saja bagi pengguna layanan sudah sangat familiar dengan Dokter Ning. Nama lengkap beliau adalah Dr. Setianingsih Darmowiono, spesialis saraf. Betul nggih, Dokter? Ya, tetapi lebih familiar kita panggil dengan Dokter Ning. Nah, berkaitan dengan Hari Stroke Sedunia pada tanggal 29 Oktober. Meskipun diperingati pada tanggal 29 Oktober, tetapi untuk memberikan informasi ini, Ikatan Dokter Saraf mencanangkan 1 bulan penuh untuk melakukan edukasi secara berkesinambungan di semua area, salah satunya adalah Rumah Sakit Jogja. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol santai bersama Dokter Ning tentang bagaimana pola hidup sehat untuk mencegah stroke. Baik, Dokter Ning, kita mulai. Yang pertama begini, Dokter, untuk memangkas pemahaman yang kurang betul masyarakat tentang stroke. Nah, sebenarnya apa itu stroke, Dokter? Oh gitu. Terima kasih Pak Setio. Selamat siang para pengunjung Rumah Sakit Jogja. Jadi kami di Rumah Sakit Jogja sudah cukup lama dan mungkin juga masalah nasional dan dunia. Kita ketahui bersama bahwa stroke itu merupakan penyebab kecacatan tertinggi setelah sakit, satu. Yang kedua, merupakan penyebab kematian kedua setelah jantung. Nah, oleh sebab itu pengetahuan mengenai stroke itu juga perlu kita pahami secara bersama-sama. Untuk mengetahui stroke itu apa, kalau secara ilmu kedokteran, ya stroke itu kan serangan, ya. Stroke itu adalah gangguan neurologis. Nah, jadi yang bersifat vokal itu artinya hanya ringan, misalnya hanya pelo atau hanya vertigo atau hanya kejang, enggak hanya ya kejang berat, atau kesemutan. Kadang-kadang hanya lupa, pingsan sejenak, itu yang kecil gitu. Yang kecil. Atau yang bersifat global. Global itu artinya menyeluruh. Menyeluruh itu artinya misalnya dari kepala ada pelo, kemudian ada kelumpuhan separuh tubuh, gitu. Kemudian ada kesulitan menelan, nggak bisa bicara, itu namanya global. Jadi gangguannya itu secara menyeluruh separuh. Nah, itu mengganggu semua sistemnya. Ya, sistem. Jadi kalau kemudian datangnya secara tiba-tiba. Nah, jadi pasiennya akan bertanya kenapa kok tiba-tiba. Untuk itu dikatakan serangan stroke. Ya, kalau nggak tiba-tiba namanya bukan stroke. Nah, kemudian lebih dari 24 jam itu kalau definisi secara WHO. Atau
habis serangan langsung meninggal, menyebabkan kematian. Nah, dan sebabnya adalah gangguan peredaran darah otak. Jadi yang namanya kelumpuhan separuh atau pelo atau vertigo penyebabnya adalah gangguan pembuluh darah otak, baik tersumbat maupun pecah. Nah, gitu-gitu. Jadi itu kalau definisi stroke secara khusus gitu. Gitu Mas. Baik dokter. Tadi disampaikan bahwa stroke itu memang saat ini kasusnya itu menjadi kasus kedua sebagai penyumbang angka kematian tertinggi setelah kasus jantung. Nah, kira-kira itu kenapa bisa stroke kok terus levelnya meningkat? Artinya level kegawatannya meningkat menjadi level kedua. Oh gitu. Jadi sudah lama itu Pak Setio. Sejak pertama memang jantung. Kalau jantung itu teksek gitu ya. Nah, kalau stroke itu bukan teksek, tapi kecacatan. Nah, tapi untuk penyebab kematian itu banyak juga setelah jantung adalah stroke. Nah, begitu. Kemudian baru keganasan ya, ada keganasan juga. Nah, akhir-akhir ini penderita stroke itu kalau dulu kan ngertinya stroke pada orang tua. Iya toh, ternyata setelah saya lama berkecimpung di bagian saraf itu banyak juga penderita muda yang stroke. Begitu ya. Mungkin jadi ada perubahan pola umur ya. Pola umur penderita ya. Gini, mungkin karena pola hidupnya berubah. Jadi misalnya gini, anak-anak muda yang sering saya dapatkan tuh anak-anak 26 tahunan. Atau jadi di bawah 30 di bawah 30 tahun ada kasus stroke ada kasus stroke karena pola hidupnya yang kurang baik. Nah, misalnya anak-anak sekarang itu merokok sejak dini, kemudian minum gitu. Ya, kemudian ada lagi yang mungkin drug, obat-obatan, nah gitu-gitu. Jadi yang dulu kita taunya stroke itu usianya tua, akhir-akhir ini banyak yang muda seperti itu Pak Setio. Jadi mungkin juga kita perlu untuk lebih aware lagi gitu ya, masyarakat juga ini bisa lebih memahami untuk bisa berpola hidup yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih dokter. Sebelumnya akan kami sapa kembali masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Masih bersama saya Suhartono dan juga Dr. Ning di acara Ngobras kali ini membahas tentang bagaimana pola hidup sehat untuk mencegah stroke. Sesuai dengan tema dari peringatan Hari Stroke Sedunia, di mana yang tahun ini mengangkat tema menyadarkan masyarakat akan tanda dan gejala, kemudian juga akses cepat pertolongan terhadap stroke, agar penderita stroke itu mendapatkan waktu yang tepat untuk penanganan, sehingga mungkin bisa diminimalisir untuk kecatatan kedepannya dan menghindarkan dari kasus-kasus kematian akibat stroke. Masyarakat Jogja dan sekitarnya untuk akses layanan saraf dan di Rumah Sakit Jogja bisa diakses di setiap hari kerja. Silakan bisa menghubungi Pusat Informasi Rumah Sakit Jogja atau bisa melihat di sosial media Rumah Sakit Jogja, baik Facebook, Instagram maupun website. Kita kembali ke Dr. Ning. Baik Dr. Ning, tadi sudah dijelaskan bahwa sekarang fenomenanya berubah, stroke bisa menyerang usia-usia di bawah 30 tahun, tentu saja dengan beberapa faktor risiko. Nah, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana jika sekarang ini orang-orang muda itu dengan gaya hidupnya yang sekarang itu kan menjadi faktor risiko. Nah, bagaimana cara pengendalian faktor risiko itu artinya biar yang sudah punya faktor risiko ini tidak berisiko besar untuk terjadi serangan stroke. Oh, begitu ya Pak Setio. Oke, jadi mungkin kalau kita berbicara mengenai faktor risiko, apa toh yang menyebabkan orang bisa terkena stroke begitu ya? Jadi faktor resiko itu kalau secara medis dibagi dua, ya toh. Faktor resiko yang bisa diobati, satu, yang kedua yang tidak bisa diobati, atau yang tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan ini yang harus ini. Yang pertama umur. Jadi umur makin tua faktor resikonya menjadi stroke semakin besar. Satu, yang kedua jenis kelamin. Laki-laki lebih besar daripada wanita. Jadi kalau secara statistik penderita stroke laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Itu dari jenis kelamin ya, gender ya. Itu nggak bisa diobati selain umur. Jadi kenapa kok saya nggak punya hipertensi, nggak punya gula, nggak merokok kok saya stroke? Oh usia sudah 80 tahun begitu. Jadi
nggak bisa diobati. Jenis kelamin juga seperti itu. Kemudian yang ketiga ras. Ras. Oh, ya ras itu bangsa. Jadi yeah. biasanya kulit hitam resikonya lebih tinggi daripada yang kulit putih itu. Kemudian yang kedua faktor resiko yang bisa dikendalikan. Okay. Nah, yang bisa dikendalikan itu biasanya hipertensi, bisa diobati. Yeah. Kemudian diabetes mellitus bisa dikendalikan. Rokok bisa dicegah gitu. Ya. Kemudian ada lagi yang lain, pola makan, misalnya kolesterol gitu-gitu. Jadi pola hidup sehat gitu. Ya, kemudian kolesterol, kemudian obat-obatan, drug. Nah, jadi orang yang penggunaan drug yang nggak benar atau misalnya narkoba dan lain-lain, kecenderungan stroke-nya jauh lebih tinggi daripada yang tidak konsumsi gitu ya. Ya, satu lagi minum. Minuman yang beralkohol. Ya, gitu ya. Alkohol tinggi juga merupakan faktor resiko stroke. Obesitas, kemudian masih banyak lagi sih sebetulnya. Mungkin ada satu keluarga berencana ya yang akhir-akhir ini penggunaan hormonal yang terlalu lama. KB gitu ya. Jadi mungkin perlu juga kita waspadai untuk kan sekarang beli pil juga pada bebas ya, di apotek ngambil sendiri, jadi tidak terkendali. Jadi tidak terkendali juga gitu. Baik, masyarakat Jogja dan sekitarnya khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja sudah dijelaskan tentang bagaimana sebegitu banyaknya faktor risiko yang ada, dan tentu saja masyarakat Jogja dan sekitarnya khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja bisa mulai memetakan secara pribadi saya memiliki faktor risiko apa. Kalau yang tidak bisa dikendalikan jelas jenis kelamin, umur, kemudian tadi satu ras, dokter. Nah, tugas kita sebagai masyarakat yang mau hidup sehat tentu saja adalah faktor risiko yang bisa dikendalikan, kembali kepada pola hidup yang sehat. Baik dokter, tadi sudah disampaikan faktor risikonya banyak, kemudian salah satunya adalah harus melakukan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat yang seperti apa ini yang bisa menghindarkan kita dari terkena stroke? Ya, jadi kalau kita kalau secara kedokteran mencegah lebih baik daripada mengobati seperti itu. Jadi mencegah istilahnya pola hidup sehat supaya berusaha supaya jangan sampai terkena stroke. Selain mengendalikan faktor resiko yang tadi, hipertensi diobati, nurut sama dokternya, diabetes juga harus diobati, merokok ya kalau bisa dihindari, alkohol juga tidak. Nah kemudian apalagi pola makan. Ya, jadi ada istilahnya kalau di saraf itu makanan yang segar lebih baik daripada suplemen. Jadi istilahnya kalau pola makan itu mungkin mulai dari jenisnya. Kalau dari neuro untuk menghindari kolesterol yang tinggi LDL ya, terutama itu hindari daging yang berwarna merah. Kemudian daging yang berwarna putih mungkin ayam lebih baik. Tapi kalau bisa lama-lamanya juga jangan dimakan. Pola masaknya juga harus seperti gizi itu, minyaknya minimal, atau gitu-gitu. Garamnya dan lain-lain gitu dokter. Itu dari makanan. Kemudian kalau di dalam paketnya neuro itu ada makan ikan sehari sekian gram. Ikan yang ada sisiknya kecil. Mungkin kalau di barat ikan salmon, atau di Indonesia banyak sih ada ikan salem, ikan banyak. Jadi istilahnya ikan lebih baik daripada daging yang berwarna tinggi. Kemudian selain protein yang lain, tempe tahu dan lain-lain. Kemudian banyak sayur, banyak buah. Nah, gitu, sayuran segar, buah-buahan segar akan lebih baik. Kecuali kalau untuk orang-orang yang punya gangguan ginjal mungkin agak terkendali gitu. Nah, kemudian olahraga secara teratur. Aktivitas fisik seminggu minimal 2 kali 30 sampai 1 jam, 30 menit. Kemudian selain olahraga teratur, kemudian jangan stres. Jangan stres. Setelah pola makan, yang hipertensi DM jangan putus terapi gitu ya. Ya, kadang-kadang kan mungkin bosen ya. Jadi akhirnya
obatnya putus. Kalau atau diganti herbal itu yang mengerikan. Sehingga akhirnya hipertensinya atau diabetesnya tidak terkontrol padahal lagi gitu itu ya. sangat penting. Selain kemudian jangan merokok tadi, pola makan yang baik, olahraga teratur dan jangan stres. Jangan stres. Tentu saja yang beralkohol tadi juga dihindari. Harus dihindari sejak awal. Baik masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan rumah sakit Jogja. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait ini loh, bagaimana berpola hidup sehat untuk menghindarkan kita dari faktor-faktor risiko terkena stroke. Baik dokter, senyampang dengan tema Hari Stroke Sedunia, bahwa salah satunya adalah mengenali sejak dini dan bagaimana akses yang tepat untuk mendapatkan pertolongan. Nah, betul. Yang pertama mungkin mengenali lebih dini, deteksi dininya, tanda gejala dininya itu apa dokter? Oh gitu, oke, itu sangat istilahnya kita semuanya harus, selain petugas rumah sakit juga masyarakat sekarang harus lebih tahu, apalagi lebih sekarang ada program dari pemerintah untuk penanganan secepat mungkin. Mungkin sekarang semua rumah sakit harus bisa trombolisis dan lain-lain. Itu kan dilakukan kalau deteksinya lebih dini. Kalau dulu 3 jam, sekarang mundur 6 jam, itu boleh ditrombolisis dan lain-lain. Nah, gejala-gejala dininya apa toh? Nah, seperti itu. Jadi supaya masyarakat jangan bingung. Contoh, tadi yang saya katakan gejala vokal yang kecil. Yang ringan-ringan gitu tadi. Hanya pelo misalnya gitu. Kok pelo ya gitu. Jadi kalau pelo itu jangan ke mana-mana, langsung aja ke UGD. Jadi pelo, ada lagi misalnya vertigo. Ya, vertigo itu simptom. Nah, kalau orang sudah dewasa ada vertigo, punya hipertensi, punya DM, hati-hati. Resikonya bertambah. Jadi istilahnya itu vertigo sentral namanya, salah satu gejala stroke. Kemudian selain pelo, vertigo, kok saya gliyeng sama ya, jadi agak goyang-goyang begitu. Kemudian kok saya makpet ya, makpet itu istilahnya gini, agak lupa, hilang kesadaran sejenak, gitu. Jadi kok saya lupa apa-apa ya, lupa ini pet, nah itu juga salah satu. Jadi orang stroke itu kan tergantung daerah mana yang kena. Kalau daerah belakang yang kena, orangnya akan buta sejenak. Nah, kok saya tahu-tahu pet nggak bisa ngelihat sebelah sini. Jadi istilah kedokterannya hemianopsi. Kok saya nggak bisa ngelihat ya dok? Satu sisi gitu. Satu sisi ya. Jadi kalau stroke kan biasanya satu sisi. Jadi itu salah satu gejala stroke. Selain vertigo, kemudian hemianopsi, pelo. Kalau yang jelas masyarakat tahu kan yang lumpuh separuh. Padahal ya orang stroke itu tidak hanya lumpuh separuh gitu, termasuk lupa, termasuk. Jadi yang memorinya ya. Kena daerah memori. Tahu-tahu nggak bisa ngomong. Wah kok saya nggak bisa ngomong ya, gitu seperti itu. Jadi yang vokal itu yang pelo, yang kehilangan pandangan sejenak. Vertigo, kemudian kesulitan bicara, kemudian hilang penglihatan sejenak, itu kalau untuk daerah belakang. Kalau yang jelas kita ketahui bersama mungkin yang lumpuh separuh. Kalau yang lumpuh separuh apakah sudah masuk dalam gejala yang global tadi, dok? Tergantung. Kalau yang sampai plagi gitu ya itu udah global. Karena biasanya kan hanya geringgingan, ada yang cuma geringgingan gitu-gitu ya. Jadi makin cepat dibawa ke UGD itu prognosisnya makin baik. Jadi kalau untuk para pemirsa yang di masyarakat Jogja, sebaiknya kalau ada tanda-tanda seperti itu mending langsung ke rumah sakit UGD. Jadi makin cepat ditangani, mudah-mudahan penyembuhannya juga makin baik, kemudian risiko kecacatan juga bisa seminimal mungkin. Seperti itu Pak Setio. Terima kasih dokter. Jadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh dokter Ning, ini terkait dengan bagaimana tanda dan gejalanya, kemudian cara mendeteksinya seperti apa, dan jangan lupa akses pertolongan cepatnya. Jadi jangan abaikan sekecil apapun keluhan yang berkaitan dengan sistem persarafan. Seperti tadi dijelaskan ada vertigo, pelo, kemudian ada kalau bahasa Jawa gliyeng ya dokter, dan sebagainya. Silahkan jangan diabaikan, silahkan mengunjungi layanan kesehatan terdekat atau UGD, sehingga kalau memang itu serangan stroke
sedini mungkin bisa diberikan ditangani. pertolongan sehingga hasilnya lebih baik, gitu. Tidak menimbulkan kecacatan dan bisa dihindarkan dari kematian akibat serangan stroke. Begitu dokter. Saya rasa cukup dokter ilmu yang dibagikan kepada masyarakat Jogja pada pagi hari ini, meskipun singkat tetapi padat dan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana kita harus berpola hidup sehat untuk mencegah stroke. Iya. Oke, terima kasih dokter Ning, selamat siang, sama-sama. dan saya sapa kembali masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Jika Anda ingin mengakses layanan Rumah Sakit Jogja, khususnya klinik saraf, silakan bisa mengakses informasi di sosial media Rumah Sakit Jogja atau datang di Rumah Sakit Jogja yang beralamatkan di Jalan Wiro Sableng nomor 1 Yogyakarta. Kemudian pesan terakhir dari kami adalah saat ini pandemi kasusnya sudah mulai menurun, bahkan di beberapa tempat mungkin sudah zona hijau. Tetapi tetap waspada, tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, batasi mobilitas, dan tentu saja yang terakhir, jaga pola hidup bersih dan sehat untuk kesehatan yang prima. Saya Suhartono pamit undur diri, selamat siang dan salam sehat dan tetap semangat.